Ditungguin. Oke. Kopinya Bapak, kopi Bapak? Iya. Pengen lo. Yuk. Ayo. Siapa ya? Siapa lo? Bilang aktif ya. Soalnya nanti kemarin kepesertaan karena layanan dan pelayanan kesehatan. Jaminan atau perlindungan dari pemerintah pusat atau daerah atau badan usaha. KIS kalau memang yang sudah memiliki kartu KIS, KIS digital dan KTP. Cukup dari rumah WA aja atau bisa juga di untuk PBIJK 42.000 per orang per jiwa. Nah, dengan kalau Bapak dan Ibu ke aplikasi mobile JKN ya, ada BPJS online 65165. Dia nah ini Bapak dan Ibu kalau belum pasien atau DPJP itu ada juga memang manfaat yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi juga pembekalan kesehatan rumah tangga juga jadi mungkin kita lebih banyak diskusi atau pengalaman adik-adik. Nah, untuk yang warga tidak tahu bahwa dia tidak ditanggung BPJS, pasti kan biayanya meludak Bu, di atas 700-an. Itu gimana Bu, kasihan gitu loh Bu, untuk warga yang tidak punya. Sedangkan mereka kan berpikiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati ya, sel otak dimulai ya. Enggak, ternyata niat baik itu diri. Kemudian ada sumbatan berat. Tanda-tandanya itu nggak bisa ya. Bukan cuma kesel sama istri. Berapa kali harus kita lakukan tadi umur usia ini menggunakan tumit telapak tangan kedua. Kemudian siklusnya tetap dikombinasikan bergantian. Kapan berhenti dilakukan tadi pada teman-teman sekalian menjadi inti ya, bercahaya tuh di situ. Kalau nggak semangat kayak dulu. Jadi sekali lagi dong tepuk tangannya. Oke, di sini saya akan share. Kita akan coba mimik jantung apa yang dilakukan. Terus banyak. Tapi yang ini yang satu. Karena ini suasananya juga nggak remang-remang, jadi kalau nonton video kayak kalau henti napas, henti jantung. Tadi kalau menemukan orang tidak sadar, ternyata 6 cm. Tahunya kena. Kita pengen tahu biar genjotnya itu bener dulu nih, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya nanti kita praktekkan. Nah, itu yang Bapak Ibu harus ikuti nanti waktu. Bahaya kalau kita nggak bisa melakukan pertolongan. Bob, udah pernah lihat ini kan? Udah ya. Bob, Sodol. biasanya kalau luka bakar dilakukan apa? Sodol. Ngalir, oke. Terus dikasih apa lagi? Kalau kita menemukan korban yang berdarah, kita lakukan dilabah. Ya, intinya wah, jadi ngeplek-ngeplek kalau di bawah ada MBG ya. Kalau keracunan kira-kira yang Bapak Ibu lakukan apa kalau keracunan? Bapak Ibu lakukan adalah Mbak Rice. Dipres, diistirahatkan, dikompres es, nggak usah di-PU, kompres es, baru nanti dibebat, baru ditinggikan. Ambulannya lama, ambulan kayak gini nanti kalau di Jakarta. Oke, cukup. Nah ini contoh saya tadi. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta mohon izin Pak menyampaikan bahwa peserta di sini sudah mengikuti seminar dan workshop. Jadi ilmu kayak begini ini penting ini, ya. Termasuk ilmu kayak gini ngurangin stres. Iya, kan apa-apa kalau lagi ada orang misalnya di jalan nih, ya kan, kesenggol sama bajai, ya buru-buru langsung, ya kan, liput. Nah, oh ini mah, aduh, kayaknya cocok nih tadi. Pisang nggak cocok, ini cocok nih kayaknya. Iya, ya. Nah, jadi ini mah Bang Agus nggak lama nih, ya, karena tadi ya juga jangan sampai tenaga kesehatannya ini juga nih terganggu juga. Nah, Ya kan? Ya, jangan sampai juga.
dari pagi ngelayanin pasien, ada sampai ngantrian apa namanya saking dari nggak enak nih. Bang Abi jadi nggak enak, harus tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Pengamanan SHMH. Tadi yang mengenai mental, ini saya mau tanya banyak anak-anak yang disabilitas mental itu masuk ke dalam ya bukannya yang tunarungu, tunanetra. Iya. Termasuk juga. Iya. Langsung jawab. Satu lagi deh, biar sekaligus di Kan ada revisi tentang kesehatan mental. Pertanyaan saya, untuk konsultasi kesehatan mental aja tuh. Udah cukup pertanyaannya, ntar malah dari nyampein malah yang kena kesehatan mental nih. Jadi memang khusus yang namanya disabilitas ada juga perdanya, ya. Ada juga perdanya memang terkait perlindungan terhadap disabilitas. Artinya, ya disabilitas itu termasuk yang rentan. Rentan itu harus dilindungi, ya, harus difasilitasi. Nah, sehingga kalaupun nanti ada mau dimasukkan, kita kan masih ini nih, masih pembahasan, mau dimasukkan ke dalam yang revisi ya, salah satunya itu kesehatan mental. Itu apalagi selain kesehatan mental itu? Termasuk terkait dengan keberadaan daripada tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan ini banyak yang belum mendapatkan kesejahteraan yang harusnya mereka terima sesuai dengan kapasitas kerja mereka yang menantang gitu ya, banyak tantangan, dan juga di lapangan mereka ini seringkali diabaikan, dan untuk itu melalui revisi ini nanti akan dimasukkan, termasuk juga kerjasama dengan BPJS ya atau asuransi kesehatan, supaya juga beban untuk BPJS yang ditanggung oleh Pemprov DKI itu bisa diefisienkan dan nanti terpakai sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh warga DKI Jakarta. Itu sih yang paling penting. Ada kurang lebih 7 poin, tapi yang paling penting tadi kesehatan mental, terus kemudian tenaga kesehatan, dan juga masalah pembayaran melalui BPJS. Pelayanan kesehatan walaupun dengan BPJS, tapi tetap harus dilayani dengan baik, dengan seoptimal mungkin. Ya, itu sih. Bisa sekalian tolong disebutkan dari 7 poin itu kan tadi kan baru 3 ya? 3 poin. Ya, lagi? kemudian kerjasama dengan rumah sakit swasta khususnya, karena ada juga rujukan yang kadang-kala sulit dari puskesmas maupun dari RSUD masuk ke rumah sakit swasta. Kemudian juga terkait dengan kalau misalkan ada lagi yang namanya COVID. Nah, di sini perda ini sudah bisa dengan muatannya itu menangani masalah kesehatan walaupun terjadi COVID. Nah, kemudian juga hal yang lain adalah terkait dengan di tiap wilayah ya, itu untuk yang pelaksana kesehatan ya itu harus lebih diberdayakan ya, mulai dari tingkat RT RW yang ada pelayanan kesehatan. Nah, itu juga diperhatikan. Kemudian terakhir mengenai dokter-dokter ya, itu yang memang punya keahlian. Nah, itu juga perlu difasilitasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Oke. Itu sih. Untuk penutupnya, kesan-pesannya untuk ini sesuai kali ini? Ya, pesan-pesannya ini kita mengedukasi warga punya hak untuk mendapatkan kesehatan yang layak, kesehatan yang memang mereka itu butuhkan, asalkan ini jangan dikaitkan dengan pembiayaan atau komersil. Seringkali di lapangan ya BPJS tidak dilayani dengan baik. Kita minta supaya pelayanan-pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit swasta itu tetap melayani walaupun orang miskin, walaupun BPJS memberikan pelayanan yang terbaik. Oke, thank you bro. Oke.